Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda menyaksikan Berita Ranah Minang, aktual, berimbang, dan bertanggung jawab. Hari ini Selasa 27 September 2016. Informasi seputar wilayah Sumatera Barat telah dirangkum tim redaksi kami. Dan berikut cuplikan topik utama kita untuk hari ini. Cuaca ekstrim diprediksi melanda Sumatera Barat hingga awal Oktober. Kebakaran masih melanda perkebunan karet dan pinus milik warga Pasaman. Ke depan bersama saya Tri Kamalasari, inilah informasi selengkapnya. Saudara, gempa bumi mengguncang kota Bukit Tinggi sekitar pukul 12.38 waktu Indonesia bagian Barat, Selasa 27 September 2016. Meski durasi gempa ini hanya sekitar 5 detik, namun guncangan gempa cukup mengagetkan warga Bukit Tinggi dan sekitarnya. Guncangan gempa dirasakan warga Bukit Tinggi dengan skala intensitas 3 mmi. Selain itu, gempa ini juga dilaporkan dan dirasakan warga di kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, wilayah timur, serta sebagian warga kota Payakumbuh dengan skala intensitas 1-2 mmi. Meski guncangan gempa ini membuat kaca jendela bergetar, namun sebagian besar warga kota Bukit Tinggi tidak terpengaruh dengan kejadian tersebut. Warga tampak melakukan aktivitas seperti biasa, termasuk diantaranya lokasi keramaian dan perhotelan, bahkan tidak banyak yang keluar rumah ketika gempa itu terjadi. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa darat ini berkekuatan 4 skala Richter yang terjadi di wilayah 7 km timur laut kota Bukit Tinggi. Gempa tersebut berada di lokasi 0,24, lintang selatan 100,41 bujur timur dengan kedalaman 10 km. Sekitar pukul 12:45 waktu Indonesia bagian Barat, gempa susulan terjadi dengan skala 3 skala Richter. Gempa susulan ini terjadi di wilayah 11 km barat daya kota Bukit Tinggi di lokasi 0,35 lintang selatan, 100,29 bujur timur dengan kedalaman 10 km. Demikian dilaporkan Gusri El Faisal, TVRI Sumatera Barat. Saudara, sudah 1 minggu terakhir cuaca di wilayah Sumatera Barat memasuki musim kering dengan kondisi angin yang cukup kencang dan akan berlangsung hingga awal Oktober mendatang. Sementara BMKG Teluk Bayur telah mengeluarkan peringatan waspada kepada masyarakat yang tinggal di sekitar pesisir pantai terkait tingginya gelombang laut akhir-akhir ini yang mencapai 3 hingga 4 meter. Menurut BMKG Ketaping Padang Pariaman, dalam 1 minggu terakhir prediksi cuaca untuk wilayah Sumatera Barat memasuki musim kering dengan kondisi angin yang cukup kencang mencapai 30 hingga 40 km per jam. Sedangkan untuk ketinggian gelombang laut, BMKG Teluk Bayur telah mengeluarkan peringatan dini terhadap masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai serta sejumlah nelayan agar waspada terhadap gelombang laut yang mencapai 3 hingga 4 meter dengan kecepatan angin 5 hingga 20 knot. Diperkirakan kondisi cuaca ekstrim di wilayah Sumatera Barat ini akan berlangsung hingga awal Oktober mendatang. Kemudian pada awal Oktober nanti cuaca di Sumatera Barat berpotensi hujan dengan intensitas tinggi, terutama di daerah Kepulauan Mentawai dan daerah pesisir pantai Sumatera Barat. Ya, memang untuk akhir September ini agak kecenderungan sedikit kering ya, namun kondisi angin cukup kencang, itu bisa mencapai 30-40 km per jam maksimum. Untuk di awal Oktober memang ada potensi terjadinya peningkatan curah hujan, terutama di daerah Mentawai, daerah pesisir Sumatera Barat, dan bagian selatan Sumatera Barat. Curah hujan tinggi. Berpotensi untuk terjadi curah hujan tinggi. Sementara untuk titik panas, menurut data yang diperoleh BMKG hari ini tidak ditemukan titik panas di wilayah Sumatera Barat. Meski demikian, wilayah Sumatera Barat terutama di bagian timur berpotensi mudah terjadinya kebakaran, sebab wilayah Sumbar masuk dalam kategori sangat mudah terbakar, sehingga perlu diwaspadai sebagai tanggap asap. Harmalia Cahyani, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. 16 rumah dan warung milik warga di sepanjang kawasan Pantai Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, rusak parah akibat abrasi. Abrasi yang sudah terjadi sejak awal Ramadan lalu ini hingga kini masih terus berlanjut, bahkan kondisinya bertambah parah. Warga berharap pemerintah secepatnya melakukan pemasangan batu grip agar abrasi tidak kian meluas. Beginilah kondisi belasan rumah dan warung milik warga di sepanjang kawasan Pantai Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman yang rusak akibat abrasi.
Terlihat belasan rumah dan warung milik warga ini mengalami rusak parah, bahkan tidak lagi bisa ditempati. Selain rumah dan warung, abrasi juga merusak jalan setapak yang berada di lokasi tersebut. Begitupun pohon-pohon besar yang biasa penahan tebing ikut tumbang ke laut. Menurut Dahlan, warga setempat menjelaskan bahwa abrasi sudah terjadi sejak awal Ramadan lalu. Namun hingga kini masih terus berlanjut, bahkan kondisinya makin parah. Warga berharap pemerintah secepatnya melakukan pemasangan batu grip di sepanjang bibir pantai agar abrasi tidak kian meluas. Karena sejauh ini upaya warga menggunakan karung pasir untuk penahan ombak tidak bertahan lama. Bila cara kampung kan bulan Sabade itu taman paso, pinanan paso, sampai paso beraya, lama paso lah. Jadinya ada rayu, ada joro, ada barana. Sampai kini Pak ya? Selain itu, sejak terjadinya abrasi, sebagian warga sudah ada yang pindah karena khawatir ancaman abrasi makin mengganas, termasuk warga yang warungnya rusak sudah lebih awal pindah. Warga berharap kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, mencarikan solusi terkait penanganan abrasi ini, seperti pemasangan batu grip, karena jika tidak secepatnya diatasi, ancaman abrasi akan terus meluas. Dari Kabupaten Padang Pariaman, demikian dilaporkan Abdul Saril, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di perkebunan karet dan pinus di Obom Kabupaten Pasaman hingga saat ini masih belum bisa dipadamkan. Hingga kini luas kebakaran diperkirakan sudah mencapai 25 hektar. Kebakaran perkebunan karet dan pinus yang terjadi di Obom, Kecamatan Rau Selatan, Kabupaten Pasaman hingga saat ini belum bisa dipadamkan. Meski api masih menyala, personil pemadam kebakaran sudah tidak lagi berada di lokasi kebakaran. Personil kebakaran hanya melakukan upaya pemadaman pada pukul 22:45 waktu Indonesia Barat pada Minggu malam hingga pukul 2 dini hari Senin pagi. Sementara itu upaya pemadaman hanya dilakukan oleh masyarakat dan pemilik perkebunan karet. Namun minimnya persediaan alat pemadam membuat api terus menyala, sehingga saat ini luas kebakaran diperkirakan mencapai 25 hektar. Salah seorang pemilik perkebunan karet, Lisna, mengatakan ia bersama warga lainnya sejak pagi hingga siang hari telah melakukan upaya pemadaman namun belum kunjung berhasil. Ia berharap petugas pemadam kebakaran segera datang untuk melakukan pemadaman api. Mana ya sanggup lah. Itu malam tuh banyak kami sih pemadam. Kalau personil pemadam masih datang tuh gimana Bu? Gini dulu datang malam tuh kan. Malam tuh iya lah sampai siko kan datang ke polsek gitu. Kok sekarang nggak ada lagi? Sebelumnya pihak kepolisian dari resort dan polsek setempat telah melakukan pemantauan. Dari hasil pemantauan, personil juga melakukan patroli ke wilayah yang rawan kebakaran, mulai dari Rau Selatan hingga Kecamatan Mapat Tunggul. Demikian laporan Parwis Nasution, TVRI Sumatera Barat. Anggota Komisi 1 DPRD Sumatera Barat, Saiful Ardi, mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menjaga kelestarian hutan dari ancaman kebakaran. Permintaan ini terkait ditemukan adanya kasus kebakaran lahan dan hutan di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Kasus kebakaran hutan dan lahan saat ini telah menjadi perhatian serius pemerintah pusat dan daerah. Selain dampak kabut asap, kebakaran hutan juga mengancam kelestarian hewan dan tanaman yang berada di dalam hutan. Menyikapi adanya kasus kebakaran hutan di beberapa daerah, anggota Komisi 1 DPRD Sumatera Barat mendorong pemerintah kabupaten kota serius menangani kasus kebakaran hutan. Meski sejumlah aturan telah dilahirkan, hal ini dinilai belum maksimal. Hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menumbuhkan kesadaran bersama masyarakat dalam menjaga kelestarian hutan dari kerusakan. Persoalan aturan tentu persoalan kedua, tapi adalah bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa hutan itu sangat penting. Banyak aturan-aturan yang kita lahirkan, banyak perda-perda yang kita lahirkan, tetapi realisasi dampak dari perda itu sangat kecil. Anggota DPRD Sumatera Barat ini juga meminta Dinas Kehutanan di setiap kabupaten kota untuk memaksimalkan kinerja personil polisi kehutanan. Terbatasnya jumlah personil yang dimiliki bukanlah menjadi alasan untuk melalaikan pengawasan hutan dari aksi perusakan tangan jahil. Risnaldi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang kembali menunda sidang kasus gula non-SNI untuk kedua kalinya. Penundaan ini dilakukan karena JPU masih belum mampu menghadirkan terdakwa yang ditahan KPK Republik Indonesia.
Sidang kasus gula tanpa label Standar Nasional Indonesia (SNI) kembali digelar Majelis Hakim PN Padang tadi siang. Namun sidang ini tidak dapat dilanjutkan karena JPU belum mampu menghadirkan terdakwa. Informasi yang beredar, terdakwa Zaferiandi Sutanto tidak dapat dihadirkan JPU karena masih ditahan KPK RI. Sementara penundaan sidang yang dilakukan Majelis Hakim kali ini merupakan yang kedua kalinya. Rencananya Majelis Hakim akan melanjutkan sidang perkara gula tanpa SNI pada tanggal 4 Oktober 2016 mendatang dengan agenda yang sama, yakni mendengarkan keterangan terdakwa. Situasi kayak gini kan mungkin sekali ini belum ada jawaban, kita kasih kesempatan lagi karena ini kan jauh ya kan, mungkin suratnya belum sampai atau gimana kita kan tidak tahu. Jadi yang wajar itu pokoknya wajar lah menurut penilaian majelis. Wajarnya berapa Pak kira-kira? Itu kalau apanya minimalnya 2 lah. Menurut secara apanya lah. Nanti kan setelah itu baru bersikap majelis. Menurut aturan yang dasar itulah 2 kali inilah. Nanti ketiga nanti bersikap. Saya tidak bisa mengatakan apa sikap majelis karena bukan saya perkaranya. Sementara kasus gula ini berawal dari tindakan penyegelan gudang CV Rimbun Padi Berjaya milik pengusaha Zaferiandi Sutanto yang dilakukan aparat kepolisian Polda Sumatera Barat. Dalam aksi tersebut, aparat menemukan 30 ton gula tanpa adanya label SNI. Hal ini tentunya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68 Tahun 2013 tentang pemberlakuan SNI gula kristal putih. Ismail, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi jelang pelaksanaan Pilkada serentak Payakumbuh pada tahun 2017, pihak kepolisian menerjunkan ratusan personil dari berbagai satuan untuk melakukan pengamanan. Jelang pelaksanaan Pilkada Payakumbuh, Polres Payakumbuh menyiapkan ratusan pasukan pengamanan secara penuh. Selain anggota kepolisian, pasukan pengamanan juga melibatkan anggota TNI, Satpol PP, dan Linmas. Pasukan pengamanan lintas instansi diharapkan bisa mengawal keberlangsungan pilkada dengan aman. Nantinya pengamanan akan dilakukan secara berlapis dengan peran dari mereka masing-masing mulai dari aparat kepolisian, TNI, Satpol PP, dan Linmas. Untuk pengamanan Pilkada Kota Payakumbuh, Kapolres Payakumbuh bahkan telah menurunkan 296 personil yang terdiri dari berbagai satuan. Untuk pengamanan pilkada yang akan kita libatkan, untuk pengamanan secara keseluruhan dari pentahapan sampai pelantikan nanti kita libatkan sekitar 296 personil dari kepolisian. Nanti akan ditambah dari pada saat nanti pencoblosan itu ada Linmas, ada unsur yang lain akan mendukung untuk pengamanan. Personil yang ditugaskan mengalami peningkatan dibandingkan pilkada sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena adanya penambahan jumlah tempat pemungutan suara atau TPS, yakni dari 200 TPS menjadi 210 TPS. Potensi yang ditugaskan siap mengamankan pilkada serentak termasuk untuk mengantisipasi sejak dini jika ada potensi gangguan keamanan selama tahapan pesta demokrasi. Selain itu, semua pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota juga dihimbau untuk mengingatkan semua tim dan pendukungnya. Sebelumnya dari beberapa tahapan pilkada yang telah berlangsung di Kota Payakumbuh selalu berjalan dengan lancar dan belum pernah terjadi kekacauan. Dari Kota Payakumbuh demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Berita Rana Minang karena setelah jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lain di antaranya. 45 kepala keluarga di Tanjung Beriang, Kabupaten Pasaman masih hidup terisolir. Informasi selengkapnya sesaat lagi. IPV merupakan vaksin polio baru yang diberikan 1 kali pada usia 4 bulan untuk memperkuat daya tahan tubuh anak kita. Dapatkan vaksin IPV pada September 2016 di Puskesmas dan Posyandu. Ayo dapatkan IPV gratis di Puskesmas Posyandu terdekat mulai September 2016. Jangan ragu memberikan IPV untuk buah hati Anda. Mari kita mulai. Pertama kita masukkan bawang. Bawang. Oke. Lalu taburi merica secukupnya. Merica. Untuk menambah rasa kita tambahkan Jangkrik. Makanya pakai TV digital. Tinggal pasang set-top box, nggak usah ganti TV dan antena. Gambar lebih bagus, suara lebih jernih. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI.
IPV adalah imunisasi polio suntik, diberikan 1 kali pada usia 4 bulan untuk melengkapi perlindungan yang didapat dari vaksin polio tetes yang diberikan pada usia 1, 2, 3, dan 4 bulan. Dapatkan vaksin IPV mulai bulan September 2016 di puskesmas, posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya. Ayo dapatkan IPV gratis di puskesmas, posyandu terdekat mulai September 2016. Jangan ragu memberikan IPV untuk buah hati Anda. Mak, pergi latihan dulu, Mak. IPV adalah imunisasi polio suntik, diberikan 1 kali pada usia 4 bulan untuk melengkapi perlindungan yang didapat dari vaksin polio tetes yang diberikan pada usia 1, 2, 3, dan 4 bulan. Dapatkan vaksin IPV mulai bulan September 2016 di puskesmas, posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya. Ayo dapatkan IPV gratis di puskesmas, posyandu terdekat mulai September 2016. Jangan ragu memberikan IPV untuk buah hati Anda. Pak Budi, masuk. Beneran lewat. Malam Pak RT. Pansip, masuk. Si Pak RT. Iya. Malam Pak RT. Pada mau nonton TV, di rumah kenapa? Beda Pak RT, di sini gambarnya bagus, suaranya jernih. Makanya pakai TV digital. Betul, bersiaplah menyongsong era TV digital dari sekarang. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Islam itu rahmatan lil alamin. Dia bukan hanya untuk satu komunitas, bukan hanya untuk satu bangsa.
Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Barat dimanapun Anda berada. Senang sekali sore hari ini saya untuk Anda menjumpai Anda dalam dialog problema kita yang kita lihat dalam fenomena perilaku menyimpang saat ini yang lagi maraknya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Kini kita beralih ke informasi selanjutnya. Belasan pedagang yang menggunakan kendaraan untuk berjualan di badan jalan diamankan tim gabungan terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan TNI. Beberapa mobil pedagang kaki lima terpaksa diderek karena sudah tidak bisa jalan. Keberadaan mobil yang digunakan untuk berjualan mengganggu ketertiban dan keindahan Kota Padang serta membuat kemacetan arus lalu lintas. Selain mengganggu ketertiban dan keindahan Kota Padang, mobil pedagang kaki lima ini juga mengganggu kelancaran berlalu lintas dan membahayakan pengendara karena mereka tidak hanya berjualan siang hari saja tetapi hingga malam hari. Tim gabungan terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan TNI mengamankan belasan mobil pedagang kaki lima. Razia hari ini dibagi dua tim, satu tim wilayah timur yakni Simpang Haru Jalan Aru Lubuk Begalung. Sedangkan tim wilayah utara Jalan Perintis Kemerdekaan, Es Parman, Ulak Karang. Belasan mobil pedagang kaki lima menggunakan mobil yang memakai badan jalan terpaksa diamankan pihak Satpol PP Padang. Beberapa mobil terpaksa diderek karena tidak bisa jalan. PLT Kasatpol PP Padang Edi Asri mengatakan pedagang yang diamankan di Satpol PP Padang, semua pengemudinya ditilang oleh Satlantas Polresta Padang. Sedangkan pihak Pemda memberikan sanksi T-Piring kepada semua pedagang yang diamankan Pol PP Padang. Diminta untuk mengantisipasi Padang ini aman dari kecelakaan, aman dari kemacetan. Sehingga kita rapatkan dengan tim dari Satlantas Polresta dengan Desub dan TNI dan kita lakukan operasi. Memang belakangan ini masyarakat kita sudah terlalu senang berjualan di badan jalan. PLT Kasatpol PP Padang Edi Asri mengatakan operasi ini akan terus digelar sehingga dipastikan tidak ada lagi pedagang kaki lima yang menggunakan mobil untuk berdagang. Demikian dilaporkan Agus Ri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, ketimpangan pemerataan pembangunan masih belum bisa diatasi pemerintah Kabupaten Pasaman. Selain di Kecamatan Mapatunggul dan Mapatunggul Selatan, masyarakat di Kecamatan Rau Utara juga masih banyak yang terisolir akibat minimnya pemerataan pembangunan. Salah satu wilayah yang masih terisolir di Rau Utara yakni Kampung Tanjung Beriang, Jorong Lubuk Hijau. Di Tanjung Beriang tersebut terdapat 45 kepala keluarga dengan jumlah mencapai 160 jiwa. Warga di Tanjung Beriang tersebut masih menempuh jalan tanah setapak menuju perkampungan mereka. Karena hanya di perkampungan terdapat tanah dengan berjalan kerikil. Salah seorang warga, Afni, mengatakan wilayah Tanjung Beriang sudah ada sejak 20 tahun lalu. Meski telah ada sejak puluhan tahun lalu, namun jalan yang mereka tempuh sejak pembukaan perkampungan hingga kini belum berubah, yakni hanya berupa jalan tanah setapak dan tidak bisa dilewati kendaraan roda 4. Minimnya peningkatan pembangunan baik sarana maupun prasarana membuat perekonomian masyarakat di sana tidak berkembang. Bahkan hampir seluruh masyarakat berada di bawah garis kemiskinan. 20 tahun lah. 20 tahunan. Jadi kalau yang punya roda 4 dari mana lewatnya? Becak bisa ya. Becak bisa. Tapi kalau otoan tidak bisa. Warga Tanjung Bariang berharap pemerintah setempat bisa melakukan pemerataan pembangunan seperti di daerah lainnya. Apalagi saat ini pemerintah pusat telah melakukan upaya pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan dengan menganggarkan dana desa. Dari Kabupaten Pasaman, demikian laporan Parwis Nasution, TVRI Sumatera Barat.
Sementara itu, Saudara, pihak pemerintah Kabupaten Solok telah melakukan pemberhentian penimbunan atau pembangunan reklamasi dermaga Danau Singkarak beberapa hari lalu. Namun pihak pengembang atau investor tidak terima dengan pemberhentian tersebut dan meminta agar izin segera dikeluarkan untuk pembangunan kembali. Terkait reklamasi Danau Singkarak di Kabupaten Solok, pemerintahan Kabupaten Solok telah melayangkan surat kepada pihak pengembang atau pelaksana PT Kaluku Indah Permai. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil rapat pemerintahan Kabupaten Solok dengan pihak provinsi serta Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang tentang pengendalian pemanfaatan ruang kawasan selingkar Danau Singkarak. Dalam isi surat penghentian tersebut tertulis pertama, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok bahwa peruntukan lahan di selingkar Danau Singkarak adalah untuk sempadan, yakni dari 50 meter hingga 100 meter dari permukaan air tertinggi yang ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat. Dalam isi surat penghentian tersebut tertulis pertama, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok, jika peruntukan lahan di selingkar Danau Singkarak adalah untuk sempadan dari 50 meter hingga 100 meter dari permukaan air yang tertinggi, dengan ditetapkan sebagai kawasan perlindungan setempat. Kedua, izin lingkungan terhadap rencana kegiatan penimbunan dan pembangunan hotel tidak dapat lagi diproses karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Sementara itu menyikapi surat pemberhentian tersebut, pengembang atau selaku pihak investor mengaku tidak terima dengan isi surat pemberhentian yang diajukan oleh pemerintahan Kabupaten Solok. Pihak pengembang berharap kepada pemerintahan Kabupaten Solok agar meninjau ulang kembali surat pemberhentian dan memberikan izin untuk melakukan pembangunan di selingkar Danau Singkarak. Ya, ini bukan kita yang meninjau, kita ajukan surat sama Bupati supaya ditinjau ulang surat pemberhentian ini. Dan mohon surat izin yang kita ajukan supaya dikeluarkan. Berarti tidak terima dengan surat? Iya, tidak diterima dong. Tidak terima kan. Sementara itu setelah diedarkannya surat pemberhentian tersebut, pemerintahan Kabupaten Solok akan menindaklanjuti dengan melakukan pemasangan pelang peringatan hingga ada ketentuan selanjutnya. Dari Kabupaten Solok, demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Penghentian penimbunan atau reklamasi di dermaga Danau Singkarak oleh pemerintah Kabupaten Solok berdampak pada turunnya tingkat kunjungan wisatawan ke Danau Singkarak. Beginilah kondisi dermaga Danau Singkarak pasca reklamasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Solok. Dermaga danau yang biasanya ramai dikunjungi wisatawan saat ini terlihat sepi. Para pengunjung mengaku tidak lagi bisa menikmati liburan di dermaga danau yang biasanya juga dimanfaatkan sebagai tempat untuk berenang. Sudah sering sih, Pak? Sering. Kita tidak terlalu jauh dari sini, dari Junjung. Terus biasanya kesini mandi, Pak? Mandi anak tuh naik boat ini kan. Jadi sekarang nggak ada tempat pemandian lagi? Iya, itu lagi bingung kita kan. Bingung mandi. Cari tempat mandi di mana lagi? Ya, sana lagi kan, arah Gombilin itu kan. Biasanya kan anak-anak mandi sini kan. Sementara itu untuk menarik minat pengunjung yang datang ke Danau Singkarak, sejumlah warga tampak memasang payung-payung cantik di sepanjang dermaga. Terdapat 8 payung yang didirikan oleh masyarakat di sekitar bibir dermaga Danau Singkarak yang mengalami reklamasi. Diharapkan reklamasi dermaga Danau Singkarak tidak lagi mengurangi animo masyarakat sekitar untuk tetap berkunjung ke Danau Kebanggaan Masyarakat Kabupaten Solok. Dari Kabupaten Solok, demikian laporan Ari Pratama Setiawan, TVRI Sumatera Barat. Saudara, menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2015 yang dirilis pada tahun 2016, jumlah penduduk Kota Padang meningkat 80.000 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Pemko Padang menilai bertambahnya jumlah penduduk tersebut berdampak baik terhadap perekonomian dan pembangunan Kota Padang ke depannya. Pasca gempa besar 2009 lalu, masyarakat Kota Padang yang sempat berpindah ke daerah lain kini sudah mulai kembali dan tinggal di Kota Padang. Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik tahun 2015 yang dirilis pada tahun 2016, jumlah penduduk Kota Padang 90.002.000 jiwa. Angka tersebut meningkat 80.000 jiwa dibandingkan dengan pendataan pada tahun 2014 yang hanya berkisar 82.002.000 jiwa. Menurut Wali Kota Padang, adanya penambahan sekitar 80.000 jiwa per tahun di Kota Padang pasca gempa 2009 tersebut menandakan kondisi penduduk Kota Padang sudah mulai normal kembali.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Padang mengatakan dengan bertambahnya penduduk Kota Padang diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian, dunia pendidikan, dan pariwisata yang menjadi andalan Kota Padang saat ini, sehingga kesejahteraan masyarakat bisa lebih ditingkatkan. Yang disampaikan oleh PPS kepada kita tahun 2016 ini, dari sumber data tahun 2015, ya, maka jumlah penduduk Kota Padang ini adalah 902.000 penduduk lebih kurang, ya, dan mudah-mudahan ini adalah angka yang valid, akurat, dan sehingga ini akan menjadi acuan kita di dalam merencanakan pembangunan ke depan. Di 2016 Pak, berapa peningkatannya Pak di 2016 ini? Peningkatannya itu saya lihat tadi itu kira-kira ada 30.000 kalau nggak salah. 30.000 dulu 832 ya. Berarti lebih kurang ada 70.000. Ada peningkatannya. Sementara dengan data kependudukan terbaru Kota Padang tersebut, pemerintah kota optimis program pembangunan daerah ini akan tepat sasaran dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Harmalia Cahyani, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Masyarakat Kelurahan Daduk Tunggul Hitam Padang minta kelancaran pasokan gas LPG 3 kg. Akibat terganggunya pasokan ini membuat mereka kesulitan mendapatkan gas LPG. Program pemerintah melakukan konversi minyak tanah ke gas LPG sudah terrealisasi di tengah masyarakat. Penggunaan gas LPG saat ini tidak saja dari kalangan rumah tangga, tapi juga oleh kalangan usaha mikro. Sayangnya program konversi minyak tanah ke gas tidak diimbangi dengan perencanaan yang matang. Terbukti di tengah pelaksanaan program konversi, terrealisasi, pasokan gas ini mengalami kendala. Seperti yang dikeluhkan masyarakat Rawang Panjang Kelurahan Daduk Tunggul Hitam Padang yang kesulitan mendapatkan gas LPG tabung 3 kg. Meski pemerintah kota melakukan operasi pasar gas LPG, hal ini dinilai belum maksimal karena tidak dilaksanakan dalam waktu yang cukup panjang. Untuk itu masyarakat Kelurahan Tunggul Hitam ini berharap pemerintah kota dan Pertamina mengupayakan kelancaran pasokan gas ke daerah mereka. Hal ini lebih baik karena memudahkan masyarakat mendapatkan gas saat dibutuhkannya. Supaya ada banyak lah di tempat-tempat warung kayak biasa lah. Ya, ini kan repot juga, kami di ujung sana nyari ke sini. Cuman yang nyari gas, beda harga cuman 1.000. Sementara operasi pasar gas yang dilakukan Pemko Padang minim sosialisasi. Masyarakat mengaku informasi OP diterima hanya dari tetangga yang kebetulan melihat adanya operasi pasar gas LPG di daerah mereka. Risnaldi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Saudara, berbagai cara untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa terus dilakukan. Salah satunya dengan memberikan pendidikan dan metode pembelajaran terbaik sejak usia dini. Hal ini disadari Badan Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat. Perpustakaan daerah melakukan seminar literasi dini yang bertujuan meningkatkan minat baca dan kualitas dengan menggunakan metode sederhana dengan berdongeng. Dengan melibatkan guru PAUD dan masyarakat umum dalam seminar literasi dini, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya untuk meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan anak-anak, salah satunya dengan metode membaca dan berdongeng. Sebanyak 50 orang peserta seminar diberikan metode tentang bagaimana menumbuhkan minat baca dan memberikan pelajaran yang mudah diterima dan dipahami, terutama untuk anak-anak di usia dini. Mendidik anak sejak dini merupakan suatu langkah yang harus dilakukan orang tua untuk mempersiapkan masa depan mereka. Dibutuhkan sikap yang profesional dalam mendidik dan merencanakan masa depan anak-anak tersebut. Beberapa fakta yang terjadi kerap kali orang tua tidak maksimal memberikan pembelajaran terhadap anak karena kesibukan. Untuk itu diperlukan waktu yang berkualitas di sela kesibukan yang harus diluangkan orang tua terhadap anak-anak tersebut. Tetap kedua orang tua mempunyai peran penting dalam hal ini. Nah, walaupun dengan kualitas pekerjaan yang cukup tinggi, kita tentu bukan kuantitas yang kita utamakan lagi, tapi kualitas dengan waktu yang terbatas, bagaimana kita mengoptimalkan waktu yang terbatas itu untuk pendidikan anak-anak di rumah. Intinya, kebersamaan di waktu yang sedikit itu lebih kita optimalkan. Dibantu dengan narasumber yang ahli di bidang ini, Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sumatera Barat akan terus berupaya untuk meningkatkan upaya pencerdasan terhadap anak-anak. Hal ini dilakukan agar anak-anak tidak terlalu larut dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, agar tetap kembali melestarikan budaya membaca tanpa hanya mengandalkan kemudahan yang ditawarkan media telekomunikasi. Selezukanain, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat.
Hingga September 2016 ini, Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat telah menerima 232 lebih pengaduan terkait pelayanan publik yang dilakukan SKPD terkait. Kasus ini didominasi sektor pendidikan, kepegawaian, infrastruktur, dan beberapa sektor lainnya. Hingga September 2016 ini, Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat telah menerima ratusan laporan dari masyarakat terkait sejumlah permasalahan yang terjadi pada sektor pelayanan publik. Pelaporan ini didominasi sektor pendidikan terkait dengan masih adanya pungutan liar, penerimaan calon siswa baru, dana BOS, serta sejumlah permasalahan lainnya yang terus terjadi setiap tahunnya. Selain itu, Ombudsman juga menerima laporan dari sektor infrastruktur, kepegawaian, kepolisian, serta kesehatan yang terus diproses hingga saat ini. Tingginya kasus pendidikan diduga karena pendidikan memiliki sektor paling banyak dan melibatkan masyarakat yang banyak, sehingga hingga saat ini masih menduduki tingkat teratas untuk kasus yang dilaporkan. Sementara itu, kasus infrastruktur terkait dengan jalan, jembatan, ataupun rambu-rambu lainnya. Sedangkan terkait masalah kepegawaian lebih dihadapkan pada mutasi dan rotasi jabatan hingga penghentian pegawai. Nah, dunia pendidikan ini memang kena mungkin sektornya paling banyak gitu. Sebab ada regulasi yang melarang, kadangkala regulasi ini pun dilanggar gitu. Seperti PPDB, penerimaan calon siswa baru, dan dana BOS, pungutan lainnya. Nah, ini yang banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah. Tentunya laporan banyak sebab masyarakatnya banyak. Ya. Nah, itu memegang peran pertama 5 besar di Sumatera Barat. Terkait dengan laporan yang diterima, Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat terus melakukan upaya untuk proses pengaduan dengan menyurati instansi terkait. Hingga saat ini hampir 70% pelaporan yang telah diproses oleh Ombudsman. Namun hal ini masih harus dilakukan karena masih banyaknya kasus serupa yang terjadi dan harus ditangani secepatnya oleh dinas terkait. Saya Zulkarnain, Adfriandi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Berita Ranah Minang karena setelah jeda berikut kami akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lain di antaranya. Husnul Amri, atlet gulat Sumatera Barat meraih emas dalam PON 19 Jawa Barat. Informasi selengkapnya sesaat lagi. IPV merupakan vaksin polio baru yang diberikan 1 kali pada usia 4 bulan untuk memperkuat daya tahan tubuh anak kita. Dapatkan vaksin IPV pada September 2016 di Puskesmas dan Posyandu. Ayo dapatkan IPV gratis di Puskesmas Posyandu terdekat mulai September 2016. Jangan ragu memberikan IPV untuk buah hati Anda. Kenapa nih? Bersiaplah menuju era siaran digital. Gambar TV lebih bersih, suara lebih jernih. Gak perlu ganti TV baru, cukup pasang set-top box. Ayo, dukung Indonesia, dukung TV digital. Boleh ikutan nonton nggak? Bro, ini sih bukan jangkrik, cantik. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. IPV adalah imunisasi polio suntik. Diberikan 1 kali pada usia 4 bulan untuk melengkapi perlindungan yang didapat dari vaksin polio tetes yang diberikan pada usia 1, 2, 3, dan 4 bulan. Dapatkan vaksin IPV mulai bulan September 2016 di Puskesmas, Posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya. Ayo dapatkan IPV gratis di Puskesmas Posyandu terdekat mulai September 2016. Jangan ragu memberikan IPV untuk buah hati Anda.
Mak, latihan dulu, Mak. IPV adalah imunisasi polio suntik, diberikan 1 kali pada usia 4 bulan untuk melengkapi perlindungan yang didapat dari vaksin polio tetes yang diberikan pada usia 1, 2, 3, dan 4 bulan. Dapatkan vaksin IPV mulai bulan September 2016 di puskesmas, posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya. Ayo dapatkan IPV gratis di puskesmas posyandu terdekat mulai September 2016. Jangan ragu memberikan IPV untuk buah hati Anda. Pada saat kita menggulirkan wacana itu, timbul perdebatan yang namanya politik kan. Tetapi akhirnya kita menyampaikan itu di dalam forum yang komprehensif. Pandangan itu tidak dapat disimpulkan melalui permusyawaratan institusi semuanya, tapi kan politik. Ganggu aja nih, lagi asin-asin dalam juga. TV analog, gambar dan suaranya gak jelas. Ini dia. Sudah saatnya kita nonton TV digital. Gambar dan suaranya mantap. Pilihan programnya juga banyak loh. TV digital emang canggih kan? TV digital dari Kominfo. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Dan saudara, sejenak mari kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhul maqamal mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Saudara, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankannya. Dan kini kita beralih ke informasi selanjutnya. Pengurus warung non-tunai atau warung elektronik di Kelurahan Balai Gadang Padang berharap rencana penambahan bahan sembako yang akan dijual di warung ini bisa segera terrealisasi. Saat ini e-warung baru menyediakan 4 jenis sembako, yakni tepung, minyak goreng, gula, dan beras. Padahal konsumen membutuhkan banyak bahan lainnya. Warung elektronik di Jalan Raya Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang ini sudah hampir 2 bulan diresmikan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa. Sejak diresmikan awal Agustus lalu, baru 50-an warga Balai Gadang yang memanfaatkan warung elektronik ini. Sebab kartu PKH, program Keluarga Harapan yang diterbitkan pemerintah bersama perbankan baru tersedia untuk 50 keluarga. Nilainya bervariasi mulai dari Rp100.000 per bulan hingga Rp500.000. Meski demikian, tidak seluruhnya harus dibelanjakan di warung elektronik ini karena sebagian dari nilai kartu bisa digunakan untuk kebutuhan anak bersekolah. Sayangnya hingga kini bahan sembako yang dijual di warung ini baru 4 jenis, yakni beras, terigu, minyak goreng, dan gula. Sehingga besar harapan warga agar bahan sembako lain bisa segera tersedia di warung ini. Belanjanya 1 kali seminggu kayaknya. 2 kali seminggu? Apa sih biasanya yang di Bali? Beras, minyak, gula, sama tepung. Bisa separuhnya, tapi kalau untuk keperluan sekolah. Oh, untuk keperluan sekolah. Apa rencana ke depannya? Apa yang perlu ditambah di warung Kolera Rasudi ini? Rencana ke depannya ada gas, ada telur gitu. Itu permintaan warga? Rahma Yulis dengan elektronik warung Kube PKH program Keluarga Harapan di Balai Gadang ini merupakan warung elektronik perdana yang ada di Pulau Sumatera.
Pemerintah kelurahan berharap 156 pemilik kartu transaksi PKH lainnya segera bisa berbelanja di warung ini, sebab secara nilai jual harga barang yang disuplai Bulog ke warung ini jauh lebih rendah dibanding harga pasar. Mudah-mudahan ke depannya kita berharap seluruh keluarga sebanyak 206 tersebut mendapatkan kartu agar bisa betul-betul memanfaatkan bahan-bahan baku yang telah bahan-bahan pokok yang telah disediakan di e-warung kita ini. Bahkan sekarang kelompok-kelompok PKH sudah menempatkan hasil usahanya di e-warung kita ini. Sesuai tujuan dan manfaatnya, warung elektronik digunakan kelompok usaha bersama atau KUBE PKH untuk menjual hasil produksi mereka. Saat ini sejumlah bahan kebutuhan lain yang tersedia di warung elektronik, yakni cemilan berupa kerupuk dan keripik, kerajinan tangan berupa aksesoris, dan penjualan bunga dalam polybag. Makrin Elvi Lubis, TVRI Sumatera Barat. Saudara, dari target pendapatan tahun 2016 sebanyak 584 miliar 400 juta 922 ribu rupiah hingga September tahun 2016 ini, UPTD Pelayanan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi di Kota Padang telah menerima hampir 79,9% dari target yang telah ditentukan tersebut. Dengan penerimaan ini, Kepala UPTD Pelayanan dan Pendapatan Pajak Provinsi di Kota Padang optimis akan mencapai target yang telah ditentukan jelang akhir tahun nanti. Hingga September 2016 ini, UPTD Pelayanan dan Pendapatan Pajak Provinsi di Kota Padang telah merekapitulasi penerimaan dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor yang ada di Kota Padang. Penerimaan ini mencapai 462 miliar 303 juta 666.600 rupiah atau sekitar 79,9% dari target penerimaan sebesar 584 miliar 400 juta rupiah. Dengan penerimaan yang telah dicapai hingga September ini, Kepala UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi di Kota Padang optimis target yang direncanakan akan segera tercapai jelang akhir tahun 2016 ini. Tingginya penerimaan yang telah dicapai UPTD saat ini diduga karena makin banyaknya masyarakat yang sadar membayar pajak, ditambah lagi dengan lokasi pelayanan pajak yang mudah diakses di sejumlah lokasi, seperti di Plaza Andalas, serta drive-thru di kantor pajak. Realisasinya sudah mencapai 462 miliar 300 juta rupiah, atau persentase lebih kurang 79,9%. Kalau melihat dari pencapaian ini, insya Allah target untuk tahun 2016 ini akan tercapai. Ini tentunya berkat kesadaran masyarakat, juga banyak tempat-tempat layanan pajak yang memungkinkan dan lebih memudahkan bagi masyarakat membayar pajak. Di antaranya di Samsat di Plaza Andalas, tepatnya di T3, kemudian di Samsat Keliling, dan di drive-thru ini. Saat ini dari jumlah kendaraan mencapai 1.200.000 kendaraan, 75% diantaranya merupakan kendaraan roda 2 atau sepeda motor dan sisanya merupakan kendaraan roda 4. Sementara itu pendapatan juga diperoleh dari kendaraan non-BA yang dimutasi sebanyak 5.274 kendaraan dengan angka penerimaan 13 miliar 700 juta rupiah. Dengan optimalnya pendapatan pajak yang diterima provinsi saat ini, diharapkan mampu menutupi sejumlah kekurangan dari penerimaan yang diberikan pemerintah pusat karena terjadinya pemotongan anggaran. Sari Zulkarnain, Agustri, TVRI Sumatera Barat. Husnul Amri menorehkan prestasinya di cabang olahraga gulat dengan memperoleh medali emas. Atas perolehan ini, Sumatera Barat telah mengumpulkan 10 medali emas, 7 medali perak, dan 15 medali perunggu. 3 hari jelang penutupan Pekan Olahraga Nasional, Sumbar kembali mengukuhkan medali emas di arena pertandingan. Kali ini, medali emas tersebut diraih oleh Husnul Amri dari cabang gulat 85 kg. Pegulat Sumatera Barat ini berhasil mengalahkan atlet gulat Jawa Tengah. Husnul Amri memenangkan pertandingan dengan kemenangan angka telak 10-0. Selain medali emas, dari cabang olahraga gulat ini, prestasi membanggakan dengan medali perunggu disumbangkan oleh Gilang yang turun di kelas 62 kg. Di awal-awal pertandingan, Gilang yang sempat menguasai pertandingan, namun di detik-detik akhir menuju babak final, Gilang harus takluk dari pegulat Jawa Timur, sehingga harus mengakhiri pertandingan dengan medali perunggu. Emas ya, ya, kalau menurut dari pelatih itu perlawanan tadi bagaimana Pak? Ya, cukup bagus lah, kan ini cukup memang melelahkan karena dia pertama kali petani itu kan di juara pertama di Sementara itu, PLT Ketua KONI Sumbar Syaiful
mengungkapkan perolehan emas dari cabang olahraga gulat, menambahkan koleksi medali emas Sumatera Barat, yakni 10 medali emas, 7 medali perak, dan 15 medali perunggu. Pada hari Minggu ini suatu hari yang sangat memegahkan ya, mengembirakan bagi kontingen Sumatera Barat dalam Pekan Olahraga Nasional ke-19 ini, di mana pada hari ini kita mendapat 4 medali emas ya, 1 gantole, 1 gulat, 1 taekwondo, dan 1 pencak silat ya. Alhamdulillah. Dan sekarang kita sudah mengantongi 10 medali emas. 10 medali emas yang dikoleksi Sumatera Barat berasal dari cabang olahraga atletik, yakni 2 emas, pencak silat 2 medali emas, dan 2 medali emas dari cabur gantole, bowling, binaraga, taekwondo, dan gulat. Selain medali emas, Sumatera Barat juga memiliki 7 medali perak dan 15 medali perunggu yang disumbangkan oleh atlet Sumatera Barat. Dari Kota Bandung, demikian laporan Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, Sahripal, atlet andalan Sumatera Barat yang cedera akibat patah tangan kiri saat menjalani pertandingan di DKI Jakarta di cabang olahraga pencak silat di partai final, masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Halmahera Siaga Kota Bandung. Sahripal, atlet pencak silat Sumatera Barat yang mengalami cedera saat melawan pesilat asal DKI Jakarta di babak final, masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Halmahera Siaga, Kota Bandung. Sahripal merupakan atlet andalan kontingen Sumatera Barat yang berlaga di cabang olahraga pencak silat di partai final melawan atlet ibu kota Jakarta. Namun sayang, di ujung pertandingan, atlet kebanggaan Urang Minang ini mengalami patah tulang sehingga harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Ironisnya, meski mengalami cedera patah tulang dan menahan rasa sakit, namun Sahripal terus menjalani pertandingan hingga menit terakhir. Dengan perjuangan Sahripal yang tetap berjuang meski hanya mengandalkan satu tangan. Perjuangan tersebut menjadi torehan sejarah bagi olahraga Sumatera Barat yang berjuang tanpa mempedulikan rasa sakit akibat patah tulang. Meski gagal menambahkan koleksi medali emas di Pekan Olahraga Nasional ke-19 Jawa Barat, namun Sahripal telah membuktikan eksistensinya demi nama ranah Minang di kancah nasional. Sengaja Budi Syukur menambahkan, KONI Sumatera Barat akan menanggung seluruh biaya perawatan, termasuk pembukaan pen yang dipasangkan di tangan Sahripal. Dari Kota Bandung, demikian laporan Tua Saman Siregar, TVRI Sumatera Barat. Bagi Anda yang ingin berlibur akhir pekan dan mencoba menikmati pemandangan yang alami serta mengasyikan, maka bisa mencoba mengunjungi objek wisata Bukit Teletabis di Obom, Kabupaten Pasaman. Selain menikmati indahnya pemandangan pegunungan, pengunjung juga bisa menikmati indahnya batang sumpu menggunakan speedboat. Bukit Teletabis adalah julukan bagi salah satu bukit yang ada di Pasaman. Lokasi wisata yang terletak di kawasan Obom, Kenagarian Bukit Laying, Kecamatan Rau Selatan, Kabupaten Pasaman. Teletabis merupakan sebuah serial anak-anak yang pernah ditayangkan di televisi pada tahun 2000-an. Karena Bukit Obom ini memiliki kesamaan dengan perbukitan yang ada di serial tersebut, maka Bukit Obom mendapat julukan sebagai Bukit Teletabis. Untuk menemukan keindahan yang sesungguhnya pada Bukit Teletabis, Anda harus mendaki perbukitan. Semakin tinggi daerah yang Anda capai, maka semakin luar biasa pula pesona alamnya. Di samping menikmati kesejukan udara di sini serta berbagai pemandangan alam khas Pasaman, Anda bisa melihat barisan bukit-bukit dan hamparan luas dari puncak. Maka kawasan ini tentunya sangat cocok untuk Anda jadikan latar belakang berfoto. Dan jangan lupa membawa bekal makanan dan minuman. Menurut warga sekitar, Koriman, objek wisata ini baru dibuka sekitar 4 bulan lalu. Pengunjung yang datang pun mencapai 500 orang setiap harinya. Puasa lah. Yang masuk-masuk mulailah orang mengunjung ke datang kemari. No. Itu pengunjungnya, wisatanya yang datang setiap hari itu kira-kira berapa orang? Oh, kalau perkiraan kalau sampai kini pernah mencapai per harinya hari Minggu 500 600 bahkan di hari tanggal 7 boleh mencapai 761. Saya rayu mencapai 1.363 orang. Jadi kalau kini-kini gola mulai memang mengurangnya. Karena lokasi wisata yang terjal, pengelola wisata menempatkan petugas-petugas yang berasal dari warga sekitar untuk memantau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan. Dari Kabupaten Pasaman, demikian laporan Parwis Nasution, TVRI Sumatera Barat.
Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.